Di bawah nggak? Oh ya, Chelsea tadi tampil guys. Beri tepuk tangan Chelsea. Tapi biasanya nggak cuma Chelsea ya, ada beberapa biasanya juga. Iya, jadi kan biasanya juga tampil tapi kan tidak ada ya. Siapa yang bilang males tadi? Oke, hari ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi Miss mau kasih informasi dulu sebelumnya. Untuk kalau misalnya nanti kalian kebingungan PPT yang dipakai yang mana aja, Miss sudah buatin resume materinya di sesi ke-8. Jadi kalian bisa akses di sesi ke-8, itu ada materi yang Miss upload dengan judul PPT Persiapan UTS Computational Physics. Cuma sekitar 90-an atau Miss lupa berapa slide-nya, tapi itu sudah jadi satu dari slide awal sampai akhir materi yang akan masuk. Jadi kalau nggak ada di slide tersebut, berarti yang materinya nggak akan Miss masukkan ke dalam UTS-nya. Jadi kita cek dulu. Oh, ada 94 slide aja ya, yang harus kalian resume untuk materinya ya. Kemudian untuk apa aja yang akan keluar saat UTS juga ada di slide PPT yang Miss upload. Ada 5 soal nanti dengan persebaran presentasi penilaiannya seperti apa, detailnya ada. Jadi 5 soal itu mencakup electric charge and electric field untuk Gauss law. Kemudian ada voltage and current, resistance and capacitance, dan circuit design analysis, tapi hanya mencari ekuivalen dari resistor dan juga kapasitor. Jadi nanti kalian bisa baca ulang materi yang akan masuk di sini. Kemudian ada 94 slide yang bisa kalian baca ulang untuk belajar UTS-nya gitu ya. Kalian diperbolehkan bawa notes itu A4 bolak-balik, boleh ditulis tangan atau misalnya mau di print juga boleh, mau contoh soal juga boleh, mau rumus-rumus doang juga boleh, mau penurunan rumus juga boleh, bebas gitu ya. Yang penting bolak-balik, dan kalian boleh bawa kalkulator juga. Kalkulatornya kalkulator ya, bukan kalkulator di dalam handphone atau tablet. Wujudnya harus kalkulator. Kemudian sebagai referensi untuk belajar, Miss juga kasih soal latihan UTS Computational Physics. Ya, jadi di sesi ke-8 juga nanti tugas kalian untuk mengerjakan ini bagian ini. Pasti soalnya nggak akan sama, ya pasti sih ya. Tapi kalian bisa ada referensi gitu. Misalnya kalian sudah pernah kelas sama Miss di kalkulus atau di matematika diskrit, pasti sudah tahu. Mungkin akan menjadi referensi soal gitu. Apalagi ini dosennya komputasi fisika kan cuma Miss Ade, berarti yang buat soalnya kan full dari Miss Ade gitu. Iya. Jadi kan nggak ada dosen pembanding nih tiba-tiba Miss gak keluar Miss. Gitu. Oke. Hari ini Miss cuma akan ngajar 3 slide doang. Ya, 3 slide aja. 3 slide ini sebenarnya nggak akan keluar di UTS. Tapi ini materi untuk keluar saat UAS nanti. Tapi sesinya tetap harus berlangsung di sesi ke-8, yaitu melanjutkan tentang sirkuit bagian multi loop. Jangan lupa attendance ya. Oke, di multi loops ini rules-nya kalian masih pakai 3 poin yang minggu lalu kita bahas. Pertama, nilai loop sama dengan 0. Yang kedua, ditinjau dari EMF-nya. Kita bagi jadi 2. Apakah arah loop searah dengan EMF, maka nilainya akan positif EMF. Sedangkan untuk arah loop berlawanan dengan EMF, maka min EMF. Misalnya EMF-nya arahnya ke atas, kemudian ini loop kalian searah dengan jarum jam. Otomatis si loop ini akan searah dengan arah dari EMF-nya, maka nilainya akan positif EMF. Ini positif EMF.
Sedangkan kalau misalnya ini ada EMF dengan arah ke atas, di sini ada loop yang arahnya berlawanan, otomatis dia arah loopnya akan ke bawah. Ini dari titik A, maka nilai EMF-nya adalah berlawanan arah dari si loopnya, sehingga nilainya min EMF. Nah, kemudian yang ketiga ada resistan. Kita tinjau dua juga. Jika arah loop searah dengan arah arus, maka min IF. Jika arah loop berlawanan dengan arus, maka positif IF. Ini ya. Misalnya ada resistor R1 dengan arah arus ke kanan. Ini nilai I1 ya. Kemudian kalian membangun loopnya itu searah jarum jam. Ini ya. Berarti kalau searah dengan arah jarum jam, ini si arusnya arahnya ke kanan, si loopnya juga mengawali jalannya ke kanan. Jadi dia akan searah sehingga nilainya min IR1 atau min I1 R1 gitu ya. Kemudian kalau ada R1 dengan arah loopnya, arah arusnya ke kiri I1, kemudian kalian membangunnya masih searah dengan jarum jam. Ini misalnya, nah arah arusnya kan ke kiri, sedangkan kalian mengawali dari loopnya itu searah jarum jam, otomatis loopnya akan ke kanan. Berarti ini berlawanan. Jadi nilainya positif I1 R1. Nah, jadi kalau untuk yang EMF, kalau misalnya searah berarti positif EMF, kalau berlawanan min EMF. Nah ini case-nya kalau misalnya multi loop, berarti dia paling enggak ada kotak lebih dari satu yang harus kalian gambarkan loopnya lebih dari satu. Jadi kalau single kan loopnya cuma sendirian. Nah kalau misalnya yang multi berarti dia lebih dari satu. Oke, misalnya ini R1 dengan arah I1, R3 dengan arah I3 ke bawah, R2 dengan arah I2 ke atas. Oke, R1 I1, I3 R3, R2 I2. Oke. Jika seperti ini, karena dia pasti arah arusnya kan beda, kita pakai konsep Kirchhoff. Jika arus yang masuk itu akan sama dengan penjumlahan arus-arus di percabangannya. Nah, kalau seperti ini, otomatis kalian bisa digambar loopnya. Itu terserah mau searah jarum jam, mau berlawanan arah jarum jam, itu nggak masalah. Mungkin akan bedanya di nilai arus misalnya. Kalau nilainya akan ada positif sama negatif, nanti misalnya hasil akhirnya gitu. Tapi yang satu jawabannya positif 50, yang satu jawabannya negatif 50, misalnya gitu, 50 ampere. Nah, kalian yang jawab searah misalnya dapat positif 50, yang gambar berlawanan misalnya dapatnya min 50. Ini kan akan beda di penandaan aja. Nah, ini nggak masalah, yang penting dari nilai ini value 50-nya itu sama, karena arus itu bukan besaran vektor. Ya, dia cuma besaran skalar. Jadi yang diperhitungkan memang hanya si nilainya aja gitu. Nah, karena di sini instruksinya counterclockwise, jadi kita ikutin. Tapi sebenarnya kalian bisa menggambarkannya clockwise gitu. Jadi kita gambar berlawanan arah jarum jam. Ini dari loopnya. Kalau misalnya nggak ada ya kalian gambar seperti ini dulu. Ditulis loop 1
loop 2 gitu ya. Kemudian untuk menggambarkan atau menuliskan EMF dan resistan ini bisa dimulai dari di mana loop kalian berada. Nah, ini titiknya kan ada di A. Ya, misalnya tulis titiknya di A. Kalian bisa mulai memperhitungkan si EMF 1. Nanti lanjut ke R3, kemudian lanjut ke R1. Atau boleh juga dari R1, E1 atau R3. Yang penting dalam satu kali loopan itu semua yang ada di sini komponennya kalian include, baik EMF maupun resistan. Kita mulai untuk loop yang 1. Nah, loop 1 Miss mulai dari titik A, berarti di sini ada EMF 1. EMF 1 ini arahnya ke kiri, sedangkan loop kalian itu mulainya dari berlawanan, berarti juga ke kiri, sehingga instruksinya arah loop searah dengan EMF adalah positif EMF 1. Keep, kemudian lanjut R1. R1 arah arusnya ke bawah. Kalian ikutin arah loop kalian juga ke bawah. Arah loop searah dengan arah arus itu min IR. Berarti di sini min I1 R1. Ingat karena dia itu arusnya beda arahnya, bukan seri, berarti tulis I-nya I1, R-nya R1. Kemudian lanjut di sini ada R3 yang arah arusnya ke bawah, sedangkan arah loop kalian kan harusnya naik. Berarti arah loopnya berlawanan dengan arah arus. Berarti positif I3 R3 sama dengan 0. Ini untuk persamaan di loop 1. Jadi sepanjang si loop ini berjalan dari titik A sampai balik lagi ke titik A, dia kaji EMF-nya, R1-nya sama R3, jadilah persamaan seperti ini. Ya, kalau misalnya kalian searah sama jarum jam, nanti cuma beda plus minusnya aja. Nah, makanya tadi akan beda di value akhirnya, tapi cuma tanda positif sama negatifnya aja. Nah, karena dia bukan besaran vektor, jadi nggak masalah kalau misalnya cuma beda tanda positif atau negatif. Oke, kita lanjut ke loop yang kedua. Nah, kita mulai misalnya dari titik A juga. Nah, ini EMF yang kedua, arahnya kan ke kanan, sedangkan loop kalian dimulai startnya harusnya ke kiri. Jadi, arah loop berlawanan dengan EMF. EMF yang ke kanan, kemudian loopnya ke kiri. Berarti min EMF 2 gitu ya. Kemudian lanjut ke R3. Nah, R3 ini arah arusnya ke bawah, kemudian arah loopnya juga lanjut ke bawah, berarti dia arah loop searah dengan arah arus. Berarti min I3 R3 ini. Nah, lanjut ke R2. R2 ini arusnya naik, kemudian loopnya juga naik, berarti min I2 R2 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa, nggak usah digambar panah-panah ini juga nggak apa-apa. Jadi langsung aja gambar loopnya doang, terus langsung ditulis persamaannya nggak apa-apa. Nah, ini digambar seperti ini cuma untuk memastikan kalau misalnya kalian nggak kebalik arahnya, itu searah atau berlawanan, gitu ya. Nah, kalau udah nih loop 1 sama loop 2, nah kita combine loop 1 dan loop 2. Oke ya, sehingga positif E1 min I1 R1 plus I3 R3 sama dengan 0, min E2 min I3 R3 min I2 R2 sama dengan 0. Nah, ini dioperasikan, dijumlahkan. Jadinya positif E1 min I1 R1 plus I3 R3 min min E2 min I3 R3 min I2 R2 sama dengan 0. Ini kalian gabungin loop 1 sama loop 2 jadi persamaan baru. Dilihat mana yang bisa disederhanakan. Nah, ini positif I3 R3 sama negatif I3 R3 bisa di
sederhanakan sehingga persamaannya menjadi EMF 1 min EMF 2 min I1 R1 min I2 R2 sama dengan 0. Nah, ini adalah final equation untuk si multiloop gambar 1. Ini kasih gambar 1. Nah, gitu ya. Jadi kalian nggak apa-apa mau gambarnya searah atau berlawanan, nggak apa-apa. Yang penting sesuaikan dengan 3 poinnya. Nilai loopnya 0, EMF-nya searah atau berlawanan, resistansnya juga searah atau berlawanan. Jadi kalau dia lebih dari 1 loop, berarti persamaan yang muncul akan 2 persamaan, combine-kan jadi 1, sederhanakan, dan inilah final equation dari persamaan multiloopnya. Gitu. Aman sampai sini? Kenapa yang tengah ke bawah? Nah, ini yang tengah ke bawah ya karena dari gambarnya sih sebenarnya untuk nilai arusnya. Jadi kan ini instruksinya arus yang masuk itu akan sama dengan penjumlahan arus-arus di percabangannya. Jadi ini yang masuk tuh arusnya ada I1, kemudian untuk di E2 itu arus yang masuknya I3 dan keluarnya I2 gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk arah arusnya itu disesuaikan sama keadaan sirkuitnya aja. Itu kalian nggak akan menandakan arusnya itu ke atas atau ke bawah kok. Gitu. Mungkin kayak misalnya contoh soal yang ini. Nah, kalau kalian lihat ini arah I1, kemudian ini ada I3 sama I2. Nah, kalau dilihat I1 ini kan punya cabang I3 sama I2. Nanti keluarnya tetap I1. Jadi sesuai hukum Kirchhoff, arus yang masuk itu sama dengan arus penjumlahan arus-arus di percabangan. Gitu. Oke, mau ditulis dulu atau Miss lanjut contoh soal? Oke, jangan lupa attendance ya. Sekarang soalnya harus ngasih reason kenapa kalian nggak bisa attendance. Kalian sudah keluar jadwal untuk UTS-nya? Tanggal berapa kita UTS? 17.
Oke, lanjut untuk satu contoh soal pertama ya. Kalau kalian lihat di gambar yang ada di slide ini kan kotaknya ada dua. Pasti kan langsung mikir, oh ini bakal dikerjain pakai multiloop nih, soalnya kotaknya ada dua. Tapi kalian nggak bisa langsung mengerjakannya pakai multiloop. Kenapa? Karena R2 sama R3 ini disusun secara apa? Paralel. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi R23 dengan paralelin R3 dan R2. Nah ini bisa case terjadi seperti ini bisa, oke. Cuman kalau case-nya dua kotak seperti ini dengan jumlah baterai yang lebih dari satu, nah itu kalian tidak bisa menyederhanakannya. Jadi ini bisa disederhanakan sirkuitnya menjadi ini R1 dengan arus I, kemudian di sini ada R23 dengan arus juga I, kemudian di sini R4 dengan arus I. Jadi ketika R3 sama R2 sudah diparalelkan, otomatis kan ini cuma jadi satu loop saja. Berarti dia itu single loop dan kemudian dia disusun secara paralel sehingga nggak ada nih I1, I3, I2 itu nggak ada, adanya cuma I aja. Kalau misalnya sirkuitnya bentuknya seperti ini. Nah kalau misalnya kita cek R23 ini secara paralel berarti 1 per R23 adalah 1 per R2 plus 1 per R3, sehingga 1 per R23 adalah 1 per 20 ditambah 1 per 30, sehingga 1 per R23 adalah kita pakai 60 berarti 3 plus 2. R23 adalah 60 per 5 atau 12 ohm. Sehingga kita dapat R23 adalah 12 ohm di sini. Oke? Kita bisa mengerjakannya dengan membangun si loopnya. Oke, kita tahu pertanyaan yang pertama carinya arus. Nah, karena si arusnya udah melebur jadi I, berarti ya kita punyanya adalah nilai I aja. Sehingga arusnya bisa dicari dengan nuliskan persamaan yang ada di sini. Kita tinjau dari E-nya, R1, R23, dan R4. Berarti kalau kita searah sama jarum jam, oke, arah EMF-nya naik, kita start ke sini, berarti nilai EMF-nya adalah positif EMF. R1 arahnya ke kanan, kemudian loopnya searah juga, berarti min IR1. Lanjut di R3, kemudian arah arusnya ke bawah, berarti dia juga akan ke bawah arah loopnya sesuai, berarti searah min IR23. Kemudian lanjut ke R4, arah arus R4 ini ke kiri, kemudian kita lihat loopnya juga ke kiri, berarti min IR4 sama dengan 0. Nah kita diminta untuk cari arus. Kita punya E, kita punya R1, R23 sama R4. Jadi boleh ditulis menjadi E min I dalam kurung R1 plus R23 plus R4 sama dengan 0. Kita masukkan nilai E-nya 12, R1-nya 20, R23-nya 12, R4-nya 8 sama dengan 0. Berarti 12 min I 40 sama dengan 0. Sehingga I-nya adalah 12 per 40. I-nya adalah 0,3 ampere. Berarti arus yang masuk ke sini tuh 0,3 ampere sebelum dibagi jadi I2 sama I3. Jadi ini semua itu 0,3 ampere, tapi pada akhirnya nanti akan dibagi I3 sama I2 ya. Sehingga akan nyambung ke pertanyaan B dan C yang nyari arus di I2 dan arus di I3.
arus di I2 berarti dia compare-nya dengan R2 ya. Sedangkan untuk arus di I3 berarti compare-nya dengan R3. Kita ingat Kirchhoff F sama dengan I kali R, ya kan? Kalau kita mau cari punyanya 2, berarti ya sebenarnya harusnya V2, I2, R2. Kita punya R2. Oke, I2 yang akan kita cari. Kalau di sini berarti juga V3, I3, R3. Kita punya R3, I3 yang akan kita cari. Nah, pertanyaannya kita nggak punya nih si tegangan di 2 dan juga tegangan di 3. Tapi dengan konsep paralel kita bisa ketemu si tegangan 3 dan tegangan 2 ini berapa. Nah, kalau rangkaian seri itu arus sama ya untuk resistor, kemudian rangkaian paralel tegangan sama. Nah, case dari R2 sama R3 ini disusun secara paralel. Berarti kita bisa pakai konsep tegangannya udah pasti sama si R2 maupun R3. Sehingga kalau kita cari tegangan 23 adalah I123 dikali R23 atau ini I total. Ini ya. Jadi tegangannya adalah 0,3 dikali 12 ya, karena hasil dari paralelnya adalah 12 sehingga tegangannya adalah 3,6 volt. Nah, ini di 23 berarti 3,6 volt. Pakai konsep tegangan sama, berarti baik tegangan di 3 maupun tegangan di 2 dia besarnya 3,6. Jadi di sini 3,6 I2 dikali 20. Berarti I2 sama dengan 3,6 bagi 20. I2-nya sama dengan 0,18 ampere. Ya, yang di sini juga 3,6 I3, R3-nya 30. Jadi I3 adalah 3,6 per 30. I3-nya adalah 0,12 ampere. Oke. Tadi kita di awal tahu I1 adalah arus yang masuk, kemudian nyabang ke I3 dan I2. Arus yang masuk kita dapat 0,3 ampere. Saat dia nyabang di I3, besarnya 0,12, kemudian I2-nya adalah 0,18. Jadi kita bisa tahu I1 adalah I2 plus I3. Nah, ini adalah 0,3, I2-nya 0,18, I3-nya 0,12. Jadi kita bisa lihat nilainya sama. Jadi arus yang masuk sama dengan penjumlahan arus-arus di percabangannya. Gitu. Oke. Sampai sini aman? Oke. Boleh kalau di catat dulu boleh. Oke, yang di sini sudah difoto atau dicatat, mau bisa hapus? Oke ya. Ini kalau ini dari Bisa.
dia lulus. Tapi kan dia melewati I1 dulu. Iya, jadi kan kita kan sudah paralelkan 2 sama 3. Jadi kan ini udah I total. Oke, berarti kita mau mencari R1 sama R4 pun pakainya tetap I total. Ya, jadi di sini konsep tegangan yang ada di 2 sama 3 itu adalah I totalnya dikali sama R23-nya. Gitu. Nah, karena dia disusun secara paralel, maka tegangan 23 berlaku untuk tegangan di 2 dan tegangan di 3. Oke, kita lanjut ya. Ini ada satu slide terakhir sebelum thank you. Jadi kita bahas dulu satu slide terakhir. Nah, ini ada soal sama juga kotaknya 2, sama kayak yang soal sebelumnya, cuma treatmentnya beda karena di sini kita harus menggambarkannya menggunakan 2 loop.
Kalau kalian lihat tidak ada resistor yang bisa disederhanakan. Oke, berarti di sini kita bisa gambar loop 2. Include loop 1 dan loop 2. Nah, mungkin agak lumayan panjang persamaannya karena di sini ada sekitar 5 komponen. Oke, berarti kita tulis saja di sini loop 1. Loop 1 dulu gitu ya. Nah, loop 1 ini kita mulai dari R1. Oke. Kita mulai dari R1 dengan arah arus ke kanan, berarti mengikuti arah dari loop. Berarti nilainya apa? Min I1 R1 ya, karena dia searah dengan arah loop, berarti min I1 R1. Kemudian kita lanjut ke R2. Nah, R2 itu arah arusnya ke bawah dengan arah loop juga ke bawah, berarti min I3 R2. Kemudian lanjut ke EMF-nya, arahnya itu ke atas, sedangkan loop kalian arahnya ke bawah, berarti nilainya min EMF 2 ya. Lanjut ke R1. R1 arahnya ke kiri, kemudian loopnya juga ke kiri, jadi min I1 R1. Kemudian lanjut ke EMF 1, arahnya ke atas, loop kalian juga ke atas, berarti min E1 sama dengan 0. Nah, kalau dilihat dari gambar, I1 yang ada di R1 itu arahnya ke kanan, I2 yang di R1 arahnya ke kiri, sehingga I1 sama I2 ini kalau dijumlahkan menjadi I3 ya. I3-nya ke bawah. Semua komponen I3 kalian ganti menjadi I1 plus I2. Nah, sehingga min I1 R1 min dalam kurung I1 plus I2 R2 min E2 min I1 R1 min E1 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan yang di dalam kurung, berarti min I1 R1 min I1 R2 min I2 R2 min E2 min I1 R1 min E1 sama dengan 0. Yang bisa disederhanakan di sini adalah I1 dan I1. Nah, ini min sama min berarti jadinya 2 ya. Min 1 sama min 1 jadi min 2. Berarti min 2 I1 R1 min I1 R2 min I2 R2 min E2 min E1 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita keep dulu persamaan 1. Kita lanjut ke loop yang kedua. Nah, loop yang kedua kita mulai dari R1. Nah, kita kan gambarnya searah jarum jam. R1 di I2 itu arahnya ke kiri, sedangkan loopnya arahnya ke kanan, berarti berlawanan ya, berarti positif I2 R1. Kemudian kita lanjut ke E2. Nah, si E2 nya ini arahnya ke atas, sedangkan loop kita arahnya ke bawah, berarti min E2. Kemudian R1 arusnya naik, tapi arah I2 nya naik dan arah loopnya ke bawah, berarti positif I2 R1. Ini kita lanjut ke E2. E2 nya arahnya ke atas, sesuai sama loop kita yang arahnya juga ke atas, berarti positif E2. Kemudian arah R2 arusnya ke bawah, arah loop kita ke atas, berarti positif I3 R2 sama dengan 0. E2 nya habis, kita bisa sederhanakan ini ya, I2 R1 dengan I2 R1, berarti 2
2I2 R1 ditambah I1 plus I2 R2 sama dengan 0. Sehingga 2I2 R1 ditambah I1 R2 ditambah I2 R2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Oke. Kemudian kita punya nilai E1, E2, R1 sama R4. R1 sama R2. Jadi masukkan nilai ke persamaan 1 dan 2 ya, yang semulanya min 2I1 R1 min I1 R2 min I2 R2 min E2 min E1 sama dengan 0. Kita masukkan semua komponen yang kita punya. Berarti min 2 I1 yang kita cari R1 nya adalah 2 min I1 R2 nya 4, I2 yang kita cari R2 4, E2 nya 6. Sorry. Ini E2 nya harusnya plus. Sorry bentar ya. Oke, ke bawah. Oh, ini E2 yang min, E1 nya yang plus ya. Oke. Plus 3 sama dengan 0. Berarti ini min 4I1, min 4I1, min 4I2, min 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, berarti min 8I1, min 4I2 sama dengan 3. Ini untuk persamaan ketiga. Nah, kemudian kita masukkan loop yang kedua, yang semula 2I2 R1 plus I1 R2 plus I2 R2 sama dengan 0. Masukkan nilainya, berarti 2I2 R1 nya 2, I1 nya yang kita cari R2 nya 4, R2 nya 4. Oke, berarti ini 4I2 ditambah 4I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Sehingga jadinya 4I1 plus 8I2 sama dengan 0. Nah, tugas kita kan cari arus. Kita punya 2 persamaan. Jadi kalian bisa pakai secara matematik untuk dapat I1 sama I2. Ya, dari persamaan 3 dan 4. Min 8I1 min 4I2 sama dengan 3, dan 4I1 plus 8I2 sama dengan 0. Ini umumnya kalian akan samakan dengan kali 4 kali 8 ya. Jadi min 8 kali 4 min 32 I1 min 16 I2 sama dengan 12. 8 kali 4 32 I1 plus 64 I2 sama dengan 0. Kita jumlahkan. Ini 32 ditambah min 32 berarti 0. Min 16 ditambah 64 berarti 48. Benar ya? 48 I2 sama dengan 12. Sehingga I2 nya adalah 12 per 48 atau 1 per 4 atau 0,25 gini ya, ampere. Nah, ini untuk nilai dari I2. Gampang, I2 udah dapat, berarti cari I1 tinggal dimasukkan aja ya. 4 I1 ditambah 8 I2 sama dengan 0.
4I1 ditambah 8 kali 0,25 sama dengan 0. Berarti 4I1 ditambah 2 sama dengan 0. 4I1 sama dengan min 2. Berarti I1-nya adalah min 2/4 atau min setengah, 0,5 ampere. Oke. Nih ya, jadi untuk soal ini tidak bisa diselesaikan dengan menyederhanakan dari resistor atau sebagainya secara seri atau paralel. Kalian harus gambar loopnya, loop 1, loop 2, persamaannya diruntutkan, kemudian dapat persamaan 1 dan persamaan 2 yang mewakili loop 1 dan loop 2 dengan kalian ubah I3-nya adalah penjumlahan dari I1 dan I2. Kemudian kalian masukkan nilai ke persamaan 1 dan 2 itu nilai yang kalian ketahui dari soal sudah ditulis, maka yang semulanya persamaan 1 akan jadi persamaan 3, persamaan 2 akan jadi persamaan 4. Nah, kalau udah dapat persamaan 3 dan 4 secara substitusi eliminasi, kalian bisa mendapatkan nilai I2 dan juga I1. Gitu ya. Mungkin kalian bisa berleha-leha dulu karena ini akan keluarnya saat kalian nanti puas ya. Jadi agak bisa nafas sedikit dulu karena ini gak akan keluar di UTS ya. Selesai hari ini. Yeay ya. Nah, selesai Miss menulisnya. Sini tugas kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jadi intinya kalian ikutin aja arah EMF sama arah arusnya tuh mau kemana, nanti persamaannya akan mengikuti seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sini yang mau tanya. Boleh ke depan kalau misalnya bingung. Nanti cuma beda sebenarnya sama plusnya. Kalau 2 loop, kalian bebas arahnya mau beda nggak apa-apa. Jadi pokoknya intinya arahnya beda tuh nggak masalah. Yang penting 3 poin yang harus kalian ingat tadi ya. Nilai loop harus sama nilai 0, EMF-nya sama resistansi. Oke. Oke, sekarang masih 30 menit. Silakan soal latihan pra UTS-nya ini kalian kerjakan. Nanti bisa dikumpulkan ya. Jadi seselesainya aja berapa soal. Di sini ada materi hukum kolom, kuat medan listrik, potensial listrik, kemudian ada resistor, voltage and current, kemudian ada resistor total. Nah, kalau yang soal untuk voltage and current ini yang Miss keluarkan di UTS tahun lalu. Jadi Miss ngingetin untuk di notes-nya nanti kalian boleh tuliskan fungsi turunan dan